Anak-anak, kita lagi kebaktiannya duduk ya. Jangan di lantai nanti kalian. Ini yang paling besar, yang besar 1, 2, 3 orang ini yang akan jadi penyanyi. Oke, ini ibadah bersama dengan keluarga. Kami, iya, kabar dulu. Nah, tahun 2021 Tuhan banyak memberikan berkat, terutama kesehatan. Jadi 2021 kita semua sehat-sehat semua. Terus Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kesaksian ya, selama kesaksian keluarga selama awal tahun 2021 sampai tahun akhir tahun 2021 dan kesaksian dan impian tahun 2022. Ya, 2022 ini harapan kami sehat-sehat semua, keluarga, anak istri, pendidikannya untuk anak-anak. Nanti untuk 2022 ini Kenia mau masuk SMP. Ya, memang kami belum tahu kemana nanti ininya sekolahnya, tapi kami percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Amin. Dan juga ada rencana planning untuk usaha. Mudah-mudahan nanti Tuhan kembangkan, Tuhan bantu, Tuhan perkenalkan nanti sama orang-orang yang tepat agar usaha yang dijalankan nanti ini di 2002 bisa berkembang, bisa jadi berkat, bukan untuk kita juga tapi untuk orang-orang lain juga. Amin. Nah, kalau dari saya itu dulu, tapi dari istri mantau ada yang nambahi. Bisa agak minggir biar kelihatan wajahnya mama. Betul Rin. Sama Bapak dulu. Apa yang bapak? Sini lah kita saja keluarga gitu. Keluarga besar. Cil. Duduk sini, kita lagi masak. Di 2021 jujur secara ekonomi yang dulunya sulit macam Kita lagi badan. 2021 bisa memang dulu di tahun 2020 aku pernah tulis sampai sekarang belum aku hilangkan tulisan itu utang rumah Batang, utang Mama Heri, utang apa banyak lah di situ, tagihan BRI, tapi puji Tuhan 2021 selesai. Amin. Mama Heri selesai, rumah di Batang selesai, bahkan tergantikan yang terjual yang di Batang tergantikan, bahkan angkanya lebih besar dibandingkan yang dijual, jadi berarti bisa menambah. Puji Tuhannya memang di 2021 Tuhan kalau secara berkat bukan berarti Daniel Itu punya kilat. tapi bukan berarti secara yang lain tidak baik. Tuhan izinkan situasi itu biar tahu ternyata Tuhan itu baik di dalam kesulitan pun Tuhan sertai gitu. Nah, harapan di 2022 ini aku percaya seperti yang tadi dibilang di awal Tuhan ada, bahkan sampai ujung tahun 2022 Tuhan juga menantikan. Jadi sepanjang tahun 2022 ini aku percaya ada tiang awan Tuhan, ada tiang Tuhan yang menyertai. Nah, di dalam kesehatan berharap tetap sehat, orang tua tetap sehat, bahkan secara finansial kita bisa memberkati orang tua dan bisa bantulah, setidaknya ada rasa syukur mama gitu, kita udah apa ya, anak-anaknya sudah besar gitu.
Nah, kalau dalam hal pekerjaan mungkin izin-izin ya seperti sharing sama Robi kapan lalu itu jadi apanya ya, jadi oh ya kenapa aku harus pindah lompat ambil usaha yang apa sementara sudah dirintis yang ini, coba inovasi. Sebenarnya ketika sudah terjun ke sini baru tahu 4-5 tahun yang lalu Tuhan sudah suruh ini. Inilah yang maksudnya di sini, karena aku dulu seringkali pulang dari Papua, pulang dari Manado, pulang dari Kalimantan kemana, sampai rumah nangis, kayak merasa nggak berarti. Padahal pelayanan loh, keliling sampai rumah nggak berarti. Suka sharing sama istri, kayak aku merasa kalau hidupku tuh nggak berarti. Ternyata itu seperti orang yang seperti kalau ikan ditaruhnya bukan di air gitu loh. Jadi aku baru tahu setelah di sini loh. Oh gitu kan ya. Oh ini ternyata tanda-tanda yang 4-5 tahun yang lalu Tuhan kasih itu ini. Jujur tidak sakit. Pindah ke sini itu nggak sakit. Tidak sakit sama sekali buatku, karena apa? Yang saya minta sama Tuhan itu adalah satu, mampukan aku untuk bisa menerima keadaan ini. Karena di Surabaya itu kalau orang lain bilang kan mau buka bisnis, mau buka pelayanan baru, mau buka ministry baru, gampang kali di Surabaya. Jaringan di Surabaya, teman-teman semua di Surabaya, kenalan di Surabaya. Surabaya itu kota besar. Jadi gitu itu kata orang itu gampang sekali loh. Kan waktu ke sini itu sebenarnya nggak ada orang yang mendukung kecuali istri sama Kak Tua. Semua bertanya, yakin kah? Walaupun nggak mau frontal, yakin kah? Gitu. Jadi dari loh, Rob ngapain? Bikin apa? Sudah ada program apa? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang kusimpulkan tidak satu orang pun yang setuju aku ada di kota kecil ini gitu. Kalau Kak Tua bilang jalan aja gitu loh, karena ini bla bla. Kalau istri bilang selama Tuhan suruh kenapa tidak? 5 tahun lagi pun kalau Tuhan suruh kau jangan selari. Jadi daripada 5 tahun lagi mending sekarang gitu. Jadi ketika berangkat di sini jujur saya bilang sakitnya sih enggak. Karena memang yang 2020 itu kan kami benar-benar banyak, kalau ngomong tekanan ya enggak juga, tapi memang Tuhan tuh memang kasih situasi yang membuat kita tuh sudah jenuh di Surabaya itu, tapi nggak tahu gimana keluar, kayak stagnan gitu, usaha semua stagnan. Tapi kami waktu lagi doakan dan benar aku pribadi itu aku kapan mau didoakan buat Tuhan atau apa tuh pas itu ya, kebetulan aku pas ibadah di suatu tempat ada hamba Tuhan yang doakan ngomong gini, Tuhan tuh akan kasih kamu tuh sesuatu yang baru dan pelayanan suamimu juga itu akhir bulan apa gitu loh. Jadi Desember aku gini, apa ya kira-kira ya Tuhan ya, cuma aku cerita bener nggak yo, tapi nggak ada apa-apa gitu loh, kelihatannya opo lah, tapi ternyata bener. Waktu kita Januari ternyata kan kepikiran itu kan, dan singkat cerita Tuhan ternyata benar-benar suruh kami kesini lah, itu awal hidup baru kami ternyata. Dan waktu aku ngomong pindah sini pun kan sekolah masih jalan, aku minta tanda Tuhan tolong kalau memang benar tolong sediakan sekolah yang mau nampung anakku, terus supaya aku juga nggak bayar sewa gedung. Dan itu terjadi tuh, begitu mudahnya. Ivana ternyata mau tinggal dan semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang positif, aku bisa berkarya di tahun 2001 itu aku merasakan apa yang bagiku nggak mungkin ternyata Tuhan penuhi. Bener-bener pelayanan hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Keluarga itu, tapi memang sih aku tahun ini yang membuatku sedih kan Bobo sama Engkong, aku nggak nyangka gitu loh. Tuhan ambil begitu cepat, bahkan pada kami cita-citanya sudah mau ngajak mereka ke sini itu, tapi aku tetap mengucap syukur gitu loh. Di tengah-tengah hal itu aku mengucap syukur Tuhan masih kasih kekuatan. Kalau harapanku ini nanti di tahun 2002 ini kami ini kan sudah memutuskan untuk fokus ke gereja. Meskipun jujur secara manusia itu kalau kita ngomong gereja mau merintis itu kan rasanya Tuhan dananya itu dari mana. Secara manusia pengen aku tuh tanda kutip membantu Tuhan lah. Tuhan nggak iso bu, aku doaku gini. Inilah toko ini Tuhan yang bisa mensupport. Dari dulu kita ngomong gitu, toko ini yang mensupport. Tapi aku nggak tahu apa karena ada omongan itu rasanya kok aku mengandalkan, memang jujur akan mengandalkan toko ini untuk menopang. Bahkan suatu saat benar-benar nggak ada orang yang yuk cepat lagi kan, tenang gitu kan. Aku sendiri dalam hati aku tertegur gitu. Apakah karena itu ya Tuhan ya? Kami sering ngomong gini, toko ini akan mensupport. Jadi bukan lagi Tuhan yang mensupport. Jadi aku tahun 2022 ini doaku, aku mau kalau mau all out gereja ini, aku mau beriman seperti halnya dulu kami buka sekolah merintis dari awal. Aku mau, dan itu semangat itu aku mau terus ada gitu loh.
Dan aku jujur aku terberkati dengan kalian berdua dalam hal usaha loh ya. Di masa kejenuhan kalian tapi kalian masih tetap fokus di situ. Itu yang menjadi ininya kami istilahnya untuk gereja ini, karena ini pelayan Tuhan, jangan sampai dibuat mainan tanda kutip. Karena kami tipe-tipenya kan harus ada hal yang baru. Jadi kami sudah komitmen nanti tahun baru itu harus membuat inovasi yang baru di gereja maksudnya. Itu 2016 kalau Cece sama Ngah masih ingat, itu kita di Pondok Chandra. Betapa peliknya kehidupan kami, betapa susahnya kehidupan kami, bahkan Kak Tua sama Abang pun ada waktu itu 5 tahun yang lalu. Aku juga nggak tahu kenapa hal yang serupa juga itu di 2021. Sebenarnya 2020 akhir itu aku sebagai pembawa visi, pemilik visi itu punya catatan khusus untuk percepatan gitu kan. 2021 nanti udah di penghujung ini bulan 12 2020. 2021 nanti percepatan. 2021 percepatan. Apa yang harus dilakukan percepatannya? Ya nggak tahu, nggak ngerti. Yang penting 2021 percepatan. Nggak taunya kami mengambil keputusan bulan 3 yang lalu berangkat ke Kalimantan dengan tujuan bekerja di Flashcom buka cabang. Sesampainya di Palangkaraya tidak sesuai dengan ekspektasi karena tidak sesuai dengan rencana, karena bulan 2 akhir menjelang bulan 3 tiba-tiba si Pasca sudah mengangin-anginkan untuk Pasca pindah dari Sampit ke Palangkaraya. Karena konsep awal kami itu rumah Palangka itu kosong gitu. Full kayak kita ya Bunda. Jadi full kami yang memakainya gitu. Tahu-taunya di tengah perjalanan di menjelang kami berangkat itu Pasca pindah dari Sampit ke Palangkaraya dan tinggal di rumah itu juga. Kan nggak mungkin dia, karena dia rumahnya di Sampit yang dia beli, yang dia punya kan gitu. Jadi semua dengan kecepatan sekian kali kita. Soalnya kayak kami berdua binan, mulai dari awal kami dekat pun, sebelum kami menikah pun, aku khususnya dariku gitu loh. Karena kami berdua ini hidup betul-betul sampai hari ini tuh karena anugerah, betul-betul karena anugerah. Siapa sih kami? Kita nggak punya keluarga di Surabaya gitu loh. Kok bisa kita punya usaha di tengah-tengah orang besar di sana, bisa hidup di sana. Walaupun kita punya, ya mungkin ya nggak ada batasnya yang kalau kita nilai dari segi uang atau materi. Punyalah rumah walaupun kecil, punyalah mobil walaupun yang standar kan gitu. Kalau dipikir-pikir gitu kan, kita berdua sama-sama berangkat dari orang tua yang dari kampung semua, nggak ada relasi, nggak ada apa, seperti yang aku bilang tadi, betul-betul anugerah. Nah di tahun 2021 entah kenapa kok kami ini beriringan sama mereka Angah juga. Kalau mereka Angah kan dari 2020 sudah merencanakan untuk kemana kita, mau ke Medan, udah bercerita mau ke depannya kemana. Akhirnya karena corona kami pun juga gitu, mau buka cabang dari dulu, mau buka cabang Flashcom mulai dari Kalimantan ke Medan, ya Kalimantan ke Medan, karena sering menginjak kaki di Kalimantan, ya lebih beratnya pilihan di Kalimantan. Cuman tidak diputus-putuskan, kok nggak bisa ditinggal ya. Nah itulah ya, corona ini juga mendatangkan malapetaka juga untuk orang yang berpikir malapetaka, mendatangkan berkat untuk orang yang berpikir menjadi berkat gitu kan. Dan puji Tuhannya di kami dengan adanya COVID ini bisa kami putuskan buka cabang di Kalimantan. Kalau nggak ada COVID nggak akan lompat kami dari Surabaya. Walaupun rasanya di Surabaya itu udah sesat sekali. Mau inovasi sebenarnya kalau mau masih ada kok, masih bisa kami kembangkan. Cuman kayak